Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok 3 mata kuliah Manajemen Keuangan akan menjelaskan mengenai instrumen pasar modal dan perencanaan investasi di pasar modal atau pemilihan instrumen pasar modal. Perkenalkan, nama saya Ahmad Raihan dengan NIM 64232567. Perkenalkan, nama saya Farhan dengan NIM 64232049. Nama saya Resa Mahyu Adita dengan NIM 64232514. Instrumen pasar modal. Pengertian pasar modal. Pasar modal adalah tempat berlangsungnya transaksi perdagangan efek atau instrumen investasi secara umum, di mana menjadi tempat para pemodal dengan penjual instrumen investasi atau efek bertemu. Di pasar modal inilah pertama kali perusahaan yang membutuhkan dana akan menawarkan sahamnya kepada masyarakat melalui mekanisme yang go publik. Pasar modal Indonesia bernama PT Bursa Efek Indonesia atau yang kita kenal BEI. Tugas Bursa Efek yang pertama, menyelenggarakan perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. Yang kedua, menyediakan sarana pendukung. Yang ketiga, mengawasi kegiatan anggota Bursa Efek. Yang keempat, menyusun rancangan anggaran tahunan dan penggunaan laba Bursa Efek dan melaporkannya kepada Bapepam LK. Penjelasan tentang perusahaan efek. Yang pertama, efek. Efek adalah instrumen atau aset yang dibeli untuk tujuan investasi. Contohnya, saham, obligasi, reksadana, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, perusahaan publik. Perusahaan publik adalah perusahaan perseroan terbatas atau PT yang tercatat di Bursa Efek Indonesia yang sahamnya telah dimiliki oleh lebih dari 300 nama pemegang saham publik yang terdaftar di perusahaan efek sesuai dengan peraturan pasar modal. Perusahaan publikasi ini biasanya disebut perusahaan emiten atau perusahaan terbuka. Lalu, apa itu perusahaan efek? Perusahaan efek adalah perusahaan yang berfungsi sebagai perantara perdagangan efek, penjamin emisi efek, manajer investasi, atau gabungan antara pedagang efek dengan penjamin emisi efek. Jadi kesimpulannya ialah di dalam pasar modal terdapat berbagai macam efek atau instrumen milik perusahaan publik yang tercatat di BEI untuk diperdagangkan oleh perusahaan efek. 6 manfaat pasar modal bagi perusahaan publik atau emiten. Pertama, menghimpun dana masyarakat pemodal dalam jumlah besar. Kedua, menerima dana sekaligus ketika pasar perdana selesai. Ketiga, tidak membayar bunga karena bukan pinjaman. Keempat, dana dari masyarakat digunakan untuk mengelola perusahaan atau bisnis agar perusahaan tumbuh dan berkembang. Tujuan penggunaan dana ini tertuang di prospektus awal perusahaan ketika go public. Kelima, membantu perusahaan melunasi kewajiban atau hutang. Yang terakhir, setiap kuartal perusahaan publik wajib memaparkan kondisi perusahaan dan kinerjanya ke publik melalui media atau website resmi BEI. Selain itu, minimal 1 tahun sekali wajib melakukan RUPS. 5 manfaat pasar modal bagi investor. Pertama, meraih keuntungan dari kenaikan harga saham atau capital gain. Kedua, mendapatkan dividen bagi pemilik saham serta bunga mengambang bagi pemilik obligasi. Ketiga, mampu melakukan disverifikasi investasi untuk meminimalkan risiko. Keempat, diundang untuk hadir pada rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang terakhir, investor juga dapat melihat kinerja dan progres dari perusahaan publik. Selanjutnya ada jenis-jenis instrumen dalam pasar modal. Yang pertama, saham. Saham adalah sebuah tanda bukti kepemilikan atau surat pernyataan modal atas suatu usaha. Tiap satu lembar saham menunjukkan satu suara kepemilikan. Yang kedua, reksadana. Reksadana adalah sebuah wadah yang berisikan berbagai himpunan dana yang diinvestasikan ke portofolio efek oleh manajer investasi.
Yang terakhir ada obligasi. Obligasi merupakan surat pernyataan hutang yang diterbitkan oleh penerbit, bisa pemerintah atau perusahaan hak untuk mendapatkan bunga dan pelunasan hutang di jangka waktu yang sudah ditentukan. Selanjutnya ada jenis pasar perdagangan dalam pasar modal. Yang pertama, pasar perdana. Adalah tempat penawaran umum perdana suatu perusahaan yang akan go public atau melakukan IPO atau Initial Public Offering. Selanjutnya ada pasar reguler. Adalah tempat instrumen pasar modal pada umumnya diperdagangkan. Di pasar reguler ini minimum transaksi saham adalah 100 lembar atau 1 lot. Lalu ada pasar non-reguler. Di pasar ini biasanya jenis transaksi perdagangan khusus dilakukan. Contohnya transaksi outlot atau fraksi harga yang tidak umum di papan reguler yang dapat dilakukan di pasar negosiasi atau pasar tunai. Selanjutnya ada tips memilih investasi untuk pemula. Yang pertama, menyesuaikan budget. Kita harus menyesuaikan budget yang kita punya untuk memulai investasi. Yang kedua, evaluasi. Kita harus melakukan pengecekan terhadap perusahaan investasi yang kita pilih, apakah perusahaan itu sesuai dengan peraturan atau sebaliknya. Yang ketiga, menentukan tujuan investasi. Dalam hal ini, kita sebagai pelaku investasi harus mempunyai goals dalam melakukan investasi, apakah dalam jangka waktu pendek atau dalam jangka waktu panjang. Selanjutnya ada perencanaan investasi tiap anggota. Saya sendiri memilih saham karena potensi keuntungan yang tinggi dalam jangka panjang. Saham menawarkan peluang untuk mendapatkan capital gain atau keuntungan dari selisih harga beli dan jual, dan dividen. Selain itu, saham memungkinkan diversifikasi portofolio, likuiditas tinggi, serta memberikan kesempatan untuk melawan inflasi. Meskipun resikonya lebih besar dibandingkan instrumen lainnya, potensi pengembalian yang lebih tinggi menjadikan saham pilihan yang menarik untuk investor yang siap menghadapi volatilitas dan berfokus pada tujuan keuangan jangka panjang. Seperti yang kita tahu, Bank BCA adalah salah satu bank terkuat di dunia saat ini. Maka dari itu, saya memilih saham BBCA karena dilihat dari grafik di aplikasi Poems, menunjukkan kenaikan dalam 1 tahun terakhir. Berikut adalah grafiknya. Berbeda halnya dengan Rehan, saya memilih reksadana pasar uang. Poin-poin alasan saya memilih reksadana pasar uang sebagai instrumen investasi. Yang pertama, risikonya rendah. Reksadana pasar uang cocok untuk investor konservatif karena lebih stabil. Yang kedua, likuiditas tinggi. Reksadana pasar uang bisa dicairkan kapan saja tanpa penalti. Yang ketiga, imbal hasil lebih tinggi dari deposito. Reksadana pasar uang potensi keuntungannya lebih baik daripada deposito. Yang keempat, modal awal kecil. Reksadana pasar uang bisa mulai investasi dengan dana yang terbatas. Yang kelima, cocok untuk jangka pendek. Reksadana pasar uang ideal untuk kebutuhan jangka pendek atau dana darurat. Yang keenam, dikelola oleh profesional. Reksadana pasar uang diurus langsung oleh manajer investasi yang berpengalaman. Yang ketujuh, diawasi oleh OJK. Reksadana pasar uang pastinya aman karena telah diatur oleh regulator. Kedelapan, cocok untuk pemula. Reksadana pasar uang tidak perlu banyak memahami ilmu investasi dan tidak perlu banyak mengeluarkan waktu untuk melihat arus investasi. Dalam hal ini, saya akan berinvestasi di reksadana syariah, Philip Money Market, Fund Syariah Bermanfaat, PT Philip Asset Management. Karena performa dalam 3 tahun terakhir terus mengalami kenaikan di setiap periodenya. Berikut performa perusahaannya serta profil perusahaannya. Ada banyak instrumen investasi di masyarakat. Obligasi merupakan salah satu instrumen investasi yang tersedia. Resa memilih obligasi karena obligasi merupakan salah satu investasi yang menarik dan yang aman. Tentu saja juga memiliki sejumlah risiko. Apabila kita membeli obligasi, kita akan meminjamkan uang kepada penerbit obligasi tersebut. Sebagai timbal baliknya, kita akan mendapatkan keuntungan yang disebut kupon atau bunga secara berkala, bisa 1 atau 6 bulan sekali.